Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prima Utama Wartoyo Putro. Saya adalah Widya Iswara BPSDM Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan delivery strategi terkait dengan pelatihan dasar CPNS khusus pada agenda 1, yaitu sikap perilaku bela negara. Yang pertama terkait dengan regulasi penyelenggaraan Latsar CPNS, terdapat 5 regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan Latsar CPNS. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Yang kedua adalah PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN. Yang ketiga adalah Perlan Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perlan Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Yang keempat tentang Kepkalan nomor 13 K1 PDB 07 2021 tentang pedoman penyelenggaraan Latsar CPNS. Dan yang kelima adalah Kepkalan nomor 14 K1 PDB 07 tahun 2022 tentang kurikulum Latsar CPNS. Selanjutnya terkait dengan aturan yang diberlakukan tadi, mengatur terkait dengan model pelaksanaan Latsar CPNS. Ada 3 model yang digunakan. Yang pertama adalah pelatihan secara klasikal, kemudian model dengan menggunakan blended learning, dan yang ketiga adalah distance learning dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu. Saat ini, LAN telah menekankan model pelaksanaan Latsar CPNS menggunakan model yang kedua, yaitu blended learning. Untuk pelaksanaan metode atau model blended learning, terdapat 3 metode atau 3 tahapan yang akan dilakukan dalam blended learning. Tahapan yang pertama yaitu pelatihan mandiri atau belajar mandiri melalui Massive Open Online Course atau MOOC. Tahap selanjutnya atau tahap kedua adalah melalui distance learning, yaitu menggunakan e-learning dan aktualisasi di tempat kerja. Kemudian tahap ketiga atau tahap terakhir adalah pembelajaran secara klasikal. Nah, kurikulum Latsar CPNS yang digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku mencakup 4 agenda. Agenda yang pertama yaitu terkait sikap perilaku bela negara, di mana terdapat 3 mata pelatihan yang diajarkan, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Kemudian untuk agenda 2, nilai dasar ASN, mata pelatihan meliputi berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sementara itu untuk agenda 3, kedudukan dan peran ASN, mata pelatihan meliputi manajemen ASN dan smart ASN. Untuk agenda 4, habituasi, terdiri dari 3 mata pelatihan, yaitu rancangan habituasi, kemudian kegiatan habituasi atau aktualisasi, dan yang terakhir adalah laporan aktualisasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan lebih fokus terkait dengan delivery strategi agenda 1 untuk pelatihan ASN. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa LAN menekankan menggunakan metode pelatihan dasar CPNS menggunakan blended learning, di mana dalam blended learning ini terdapat 3 tahapan yang akan dilakukan. Yang pertama, belajar mandiri melalui MOOC. Yang kedua adalah distance learning dalam bentuk sinkronus dan asinkronus serta aktualisasi di tempat kerja. Dan yang terakhir adalah pembelajaran klasikal. Nah, yang pertama adalah belajar mandiri menggunakan MOOC atau Massive Open Online Course. Di sini, peserta benar-benar belajar secara mandiri. Mereka atau peserta tidak didampingi oleh fasilitator atau widya iswara. Peserta bisa belajar secara mandiri dengan login menggunakan NIP CPNS yang telah dimiliki, kemudian bisa mempelajari modul ataupun bahan tayang yang disajikan di dalam MOOC. Di sini, peserta harus mengumpulkan sejumlah trofi sebagai tanda prestasi personal agar bisa dinyatakan lulus dan bisa menuju ke tahap selanjutnya. Secara garis besar, kurikulum dalam Massive Open Online Course ini yang terdiri dari agenda 1 sampai agenda 4 kurang lebih
sebanyak 48 JP asinkronus atau setara dengan 16 hari kerja. Nah, terkait dengan pembelajaran asinkronus atau menggunakan MOOC agenda 1, total untuk agenda 1 saja itu ada 9 JP, di mana dibagi ke dalam 3 hari pembelajaran, yaitu hari kedua 3 JP, hari ketiga 3 JP, dan hari keempat adalah 3 JP. Total 9 JP pembelajaran mandiri atau secara asinkronus di dalam MOOC. Nah, setelah peserta menjalankan MOOC atau menuntaskan pembelajaran mandiri melalui MOOC, tahapan pembelajaran blended learning yang kedua yang bisa dilakukan adalah dengan distance learning khususnya agenda 1. Terkait dengan distance learning agenda 1 terdapat atau dibagi dalam 3 hari kegiatan pembelajaran, di mana skenario untuk agenda 1 distance learning adalah sebagai berikut. Hari pertama, sinkronus sebanyak 2 JP dan asinkronus 3 JP. Kemudian hari kedua, asinkronus 10 JP. Dan hari ketiga adalah sinkronus sebanyak 3 JP dan asinkronus sebanyak 6 JP. Sehingga total keseluruhan untuk distance learning agenda 1 totalnya adalah 5 JP sinkronus dan 22 JP asinkronus. Untuk detail kegiatan sebagai berikut. Hari pertama, sinkronus sebanyak 2 JP dan asinkronus 6 JP. Untuk sinkronus 2 JP, aktivitasnya meliputi perkenalan fasilitator dan antar peserta, menyampaikan deskripsi hasil dan urutan pembelajaran, evaluasi melalui kuis interaktif, menjelaskan keterkaitan antar agenda 1 dengan agenda lainnya, paparan isi peserta terpilih, kemudian pemutaran video tema nasionalisme. Sementara itu untuk pembelajaran asinkronus pada hari pertama, aktivitasnya meliputi mengerjakan tugas individu yaitu learning journal hari pertama, kemudian mengerjakan tugas kelompok ke-1 yaitu membuat video tokoh panutan. Dua aktivitas ini dilakukan sebanyak 6 JP pada hari pertama. Kemudian hari kedua, yang hanya mencakup asinkronus sebanyak 10 JP, aktivitas peserta meliputi mengerjakan tugas individu atau learning journal hari kedua, mengerjakan tugas individu yaitu dengan membuat analisis isu pada instansi peserta, dan yang terakhir mengerjakan tugas kelompok yang kedua dengan membuat analisis isu kontemporer. Ini dilakukan 3 aktivitas ini sebanyak 10 JP pada hari kedua. Kemudian untuk sinkronus dan asinkronus pada hari ketiga untuk pembelajaran jarak jauh, untuk aktivitas sinkronus sebanyak 3 JP meliputi membangun suasana pembelajaran yang kondusif, kemudian paparan tugas kelompok dan pembahasan video tokoh panutan, paparan tugas individu, energizer tebak lagu nasional, memberikan umpan balik, serta menyampaikan pembelajaran dan penugasan fase klasikal agenda 1. Kemudian untuk pembelajaran asinkronus yang sebanyak 6 JP, aktivitas peserta meliputi mengerjakan tugas individu learning journal hari ketiga, mengerjakan tugas individu rencana aksi bela negara dalam bentuk video dan laporan, dan yang terakhir mengerjakan tugas kelompok ketiga dengan membuat yel-yel dengan memodifikasi lagu daerah. Nah, setelah tahapan MOOC atau belajar mandiri dilalui, kemudian pembelajaran jarak jauh yang terdiri sinkronus dan asinkronus juga dilalui, tahapan terakhir dalam blended learning adalah klasikal. Klasikal dalam pelatihan dasar CPNS kurang lebih dilaksanakan selama 6 hari. Khusus untuk agenda 1, klasikal agenda 1 diselenggarakan pada hari ketiga yang mempelajari tentang agenda sikap perilaku bela negara dan kegiatan semangat bela negara dilakukan sebanyak 12 JP. Adapun untuk rincian kegiatan, agenda 1 pada hari ketiga selama 12 JP terdiri dari sesi 1 sampai sesi ke-5. Yang pertama adalah praktek kesiapsiagaan bela negara 3 JP, praktek
mengenal pahlawan nasional dan peristiwa sejarah bangsa 3JP, paparan isai atau laporan aksi bela negara dan pembulatan materi agenda 1 dan pemberian motivasi sebanyak 3JP, kemudian gladi untuk ASBN sebesar 2JP, dan kegiatan ASBN sebanyak 1JP. Nah, demikian tadi terkait dengan strategi delivery untuk pembelajaran agenda 1 pelatihan dasar CPNS. Semoga dengan adanya pemaparan tadi bisa memberikan pencerahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.